Kalau kamu mau curhat, termasuk, maka curhatlah ke orang yang punya ilmunya. Ya. Jangan share apa yang menjadi curhatanmu di media sosial. Ada yang bilang, oke, share, gak apa-apa. Tapi namanya dibatasi. Aja media sosial gitu. Walaupun sekarang lebih seperti media ansosial ya. Ya, betul. Karena justru meretakkan kita. Iya. Memang beberapa riset yang kemudian dilaporkan oleh Tirto itu menyebutkan kecenderungan orang curhat di medsos itu tinggi, sebab utamanya latar belakangnya adalah validasi. Yes. Mereka ingin mendapatkan validasi atau komentar pro atas apa yang mereka curhatkan. Ya, betul. Dan masalahnya validasi itu diukur melalui like and dislike. Ya. Karena kan di medsos adanya like and dislike. Walaupun sekarang di YouTube udah dislike udah nggak ada. Dislike-nya tetap ada tapi nggak dimunculkan ya, kecuali betul. untuk kita sendiri. Betul. Tapi kecenderungannya kan itu. Tombol like di Facebook itu menjadi semacam tombol magis yang bisa membuat kita terjebak dalam halusinasi sehingga kita asing dengan media sosial. Nah, menurut gua tuh permasalahannya itu justru. Penilaiannya adalah like and dislike. Betul. Bukan benar atau salah. Sehingga menarik. Yang kita dapatkan itu akhirnya ekspresi atau respon emosional. Sentimen ya. Iya, bukan respon intelektual tuh. Paham. Nah, padahal kalau di Islam kita diajarkan di Quran itu fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu mau curhat termasuk, maka curhatlah ke orang yang punya ilmunya. Ya. Artinya responnya itu pakai ilmu. Ya. Makanya sebaiknya curhatnya ke psikiater atau ke psikolog atau ke orang tua atau yang dekat dengan kita karena dia punya ilmu tentang kita paling enggak. Betul. Tahu, bisa membaca dengan baik. Nah, kalau dulu tuh San ya, di Twitter itu masih di medsos, semua medsos lah termasuk Facebook awal-awal. Itu masih worth it untuk kita curhat. Dulu ya? Dulu. Iya. Karena iya. gue kan sering tuh di Twitter dulu apa yang diobrolin. Misalnya kita nih kan malam ini nongkrong. Kemudian kita lanjutin obrolan tentang tongkrongan itu di medsos kita. Entah itu Facebook ataupun Twitter. Saling jawab. Nggak ada masalah. Betul. Karena yang ikut cuman kita, yang lain nggak ikut. Tuh. Itu ada tuh. Kayak gue sama circle teman-teman Jogja, sama circle teman-teman kampung, sama circle teman-teman Jaksel. Kenapa saya jadi Jaksel? Arabic Circle. Nah, sahabat Oza. Iya, nah itu dulu tuh masih oke. Karena orang nggak ikut nimbrung. Nah, setelah betul. Gua cukup populer, itu udah nggak bisa lagi. Dan sekarang bahkan bukan cuma orang populer, orang yang nggak punya followers, kalau curhatannya itu menarik bagi orang lain untuk digembar-gemborkan secara nafsu, itu dibahas tuh kan. Dan banyak orang, siapa sih ini Fajar Sad Boy. Fajar Sad Boy itu kan tidak populer dulu. Tapi karena curhatannya menarik, ada orang yang ngerekam dan menarik disebar, kan, isinya akhirnya jadi itu problemnya akhirnya. Nah, emang sama sekali curhat di medsos itu no atau oke dengan rambu-rambu tertentu. Udah pokoknya ada orang yang kan bilang jangan sama sekali jangan share apa yang menjadi curhatanmu di media sosial. Ada yang bilang share gak apa-apa. Tapi namanya dibatasi. Aja media sosial gitu. Walaupun sekarang lebih seperti media ansosial ya. Ya betul. Karena justru meretakkan kita. Dan barbar sekarang perilaku. Nah itu ada rambunya kalau menurut Hasan. Atau
Enggak sama sekali. No. Oke. Kalau menurutku akan penting mengetahui tujuan kita dari sharingnya. Oke. Apa dulu tujuannya? Karena misal ya, karena namanya media sosial, kita butuh tahu bahwa yang kita alami ternyata dialami oleh beberapa orang. Dan lalu mendapatkan validasi. Aku seorang ibu misalnya, lagi mengalami kesulitan sama anakku, lalu aku curhat. Tujuanku adalah aku pengen ngecek apakah orang-orang ini ada yang mengalami masalah yang sama sehingga kita bisa sharing. Ya. Maka itu oke. Tujuanmu pas. Apalagi kamu waktu curhat di medsos nih, permasalahan yang tidak begitu privat. Urusan parenting nih, aku kesulitan nih. Kamu ngomong soal kesulitan, kenapa ya kok anakku tantrum dan sebagainya. Lalu share kita, lalu mendapatkan respon. Okay. Nah, kalau cara sharingnya seperti itu, sepertinya akan minim mendapatkan respon yang tidak kita inginkan. Karena kita memposisikan diri sebagai orang yang sharing, lalu bertanya, apa ya yang harus aku lakukan? Ada yang ngalamin kayak gini nggak? Terus kalian ngapain? Ada fitur question box gitu. Iya. Apa ya solusinya? Kalau itu menurutku akan lebih kondusif. Nah, yang berbahaya itu bercerita sesuatu yang sebenarnya tidak untuk konsumsi publik, tapi karena kita nggak sadar akan kebutuhan validasi kita yang terlalu mendominasi, karena misal di rumah atau di pertemanan kita nggak dapetin, sehingga kebutuhan itu jadi neurotik, kebutuhan yang akhirnya sakit. Kita nggak sadar, kita dipengaruhi kebutuhan itu didorong. Ayo, kamu nih butuh validasi. Padahal jurang sebenarnya. Padahal itu jurang. Sehingga, dan untuk mendapatkan validasi yang seperti itu, kita butuh atensi. Atensi bisa didapatkan dengan apa? Dengan cerita yang bombastis, dengan clickbait. Bahkan nggak sedikit kalau menurutku ya, ditambah-tambahin gitu. Iya. Karena kalau nggak ditambah-tambahin, aku nggak dapat atensi yang kemudian nggak akan dapat validasi. Percuma aku. Padahal seharusnya dikurang-kurangi bukan ditambah-tambahi kan? Bener. Dikurang-kurangi artinya nggak usah nyebut nama, nggak usah nyebut tempat. Bahkan kalau menurut gue ya paling enak tuh seolah-olah ini teman kita. Kan banyak tuh. Teman gue tuh gini, padahal diri kita sendiri. Iya, betul. Karena yang kita butuhkan kan hanya sarannya. Betul. Nah, berbeda. Ada orang yang dibutuhkan adalah saran, ada yang kebutuhannya sebenarnya untuk dipuji, diterima, divalidasi. Nah, kalau itu pasti masalah nggak sih? Kalau kita mencari validasi, penerimaan atau pujian dari orang lain, akan lebih bijak menurutku kalau kita mendapatkan itu dari orang-orang yang kita percaya. Lagian ya, dapat validasi dari orang yang tidak kita kenal, yang belum tentu peduli sama kita. Itu ngaruhnya apa sih kalau bukan dari jumlah likes atau jumlah komentar atau jumlah orang yang support. Mereka nih orang-orang yang kamu tidak kenal, yang kamu tidak pernah lihat. Kamu cuma ngelihat tulisannya ketika, wah yang kuat keren, ya, bang. Yang kuat keren banget gini, ayo bang semangat terus bang. Ini orang aku nggak kenal. Misal di kontenku Instagram, aku di Instagram kan buat tulisan-tulisan. Dan tulisanku itu seringkali memancing orang untuk berpikir dalam sebuah hal gitu, berpikir lebih dalam. Biasanya itu kontra sama narasi kebanyakan yang orang yakini. Unpopular opinion. Bagi orang yang mau mengikuti proses berpikirnya, karena aku kan tulisannya slide-slide gitu sampai 10 slide, sampai 8 slide. Orang yang mau mengikuti proses berpikirnya biasanya akan mampu memahami dan menerima. Aku butuh untuk ngomong satu topik yang sebenarnya kecil, tapi aku butuh 8 slide. Karena aku butuh memberitahu konteksnya, batasannya apa, frameworknya gimana, sehingga orang bisa memahami dulu. Itu pun sebagian orang banyak yang menyalahpahami karena aku ada kebutuhan nih. Kalau aku pingin tulisanku menjangkau orang banyak, slide pertama harus clickbait. Betul. Harus, karena kita nih budak algoritma gitu. Iya kan? Iya. Nah itu berarti di slide pertama harus clickbait, harus nonjok sehingga orang mau baca. Karena kalau konten kita bagus, isinya nih bagus, tapi orang udah nggak baca, percuma. Sama kayak dakwah, misal kita mau dakwah. Orang nggak tertarik, nggak ada yang datang. Mau isinya sebagus apa, percuma, nggak dapat pahala dakwahnya. Kalau nggak ada yang dengerin, nggak ada orang yang terinspirasi dan sebagainya. Nah sehingga kita perlu untuk membuat omongan kita ini menarik. Nah masalahnya kalau dalam curhatan kita butuh validasi dan kita butuh penerimaan pujian dari orang lain. Momen ketika kita membuat clickbait dalam story kita. Karena kalau story kita nggak memantik
Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu orang nggak akan dibaca. Kebutuhan kita akan validasi dan penerimaan nggak terpenuhi. Akhirnya orang secara tidak sadar berlomba-lomba membuat ceritanya sevulgar mungkin justru supaya dapat penerimaan. Bahkan yang mengerikan, kalau aku buat tulisan itu butuh 8 slide, sedangkan di Twitter, di TikTok, Hanya berapa karakter. betul. Ruang gerak kita untuk menceritakan konteks nggak ada. TikTok itu, Bib, kalau misal 1 menit, video kita 1 menit dibandingkan dengan video kita cuma 20 detik, kan yang dilihat sama TikTok algoritmanya apakah orang nonton sampai habis? Iya. Berarti kan orang jadi ngerti nih pembuat konten TikTok nih. Kalau aku buatnya lama-lama, orang nggak akan nonton sampai habis, alhasil susah FYP. Jadi aku harus buat sesingkat mungkin, aku padetin, yang penting clickbaitnya nonjok, bahasan selanjutnya di mana? Di part 2. Kalau banyak yang like, ya kan? Tidak ada part 2-nya. Kita cari susah part 2-nya dan kita gak peduli sama part 2. Makanya akhirnya yang dia dapat karena dia berusaha membuat clickbait yang bombastis dari ceritanya, karena dia punya kebutuhan atensi dan validasi. Cerita yang dia buat di 20 detik itu cerita yang sebenarnya inappropriate. Yang aku ngeliat tuh sekarang ini banyak cerita-cerita yang inappropriate, yang tidak layak sebenarnya kamu ceritakan. Iya. Cuman karena manusia itu tidak sadar akan kebutuhan itu, dia didominasi, akhirnya kelepasan. Dia yang buat ini, yang penting aku banyak yang likes. Padahal yang dia inginkan mungkin cuman yang nonton sampai 1000 orang udah cukup. Tapi kan algoritma nggak mau peduli kamu cukup atau enggak. 1000 orang mungkin masih setuju semua sama kamu. Banyak tuh konten creator pasti ngerasain ini. Iya. Di awal-awal banyak komen positif dan setuju biasanya. karena orang-orang yang udah suka sama mereka. Iya. Begitu melebar ke algoritma, ke netizen yang lebih luas, begitu dijejalkan ke orang-orang lain, banyak orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, kepribadian yang berbeda, dan mungkin akan bertemu dengan orang yang nggak punya empati dan sebagainya, orang itu akan dengan sangat mudah menghujat dan sebagainya kan. Alhasil, yang awalnya kita mencari penerimaan dan validasi justru mendapat hujatan. Nah, yang jadi masalah berikutnya adalah konsekuensi dari mendapatkan hujatan ini. Makin terpuruk dong. Iya, soalnya di awal dia aja belum sadar akan kebutuhan itu. Mana mungkin dia mampu mengatasi tidak enaknya penolakan dari orang. Dia aja nggak sadar bahwa dia punya kebutuhan akan divalidasi. Dan atensi nih yang membabi buta kebutuhan itu. Apalagi menyadari kebutuhan dan memiliki kemampuan untuk mengatasi orang yang nggak suka. Iya. Iya kan? Ini kan kayak anak kecil yang butuh diperhatikan. Ayo, perhatiin aku. Begitu ada orang tua yang ternyata menghina dia. Apaan sih, caper. Hancurnya anak kecil kan besar rasa sakitnya. Karena dia nggak siap untuk itu. Bahkan dari 1000 komen pujian, kemudian ada 1 nyelip komen Aku aja hujatan, ngalamin, iya. bisa jadi yang 1000 pujian itu hilang. Dan yang dapat atensi kita adalah 1 hujatan Bib, aku aja ngalamin, Bib. Ngerasain itu. Istriku yang bilang, sayang ini cuma 1 dari 10, ini cuma 1 dari 100. Kenapa kepikiran? Enggak, kok bisa ya ada orang nggak paham. Terus ada salah satu mentorku yang hari ini kita ngobrol ngasih penjelasan. Bahwa tugas kita cuma menjelaskan, setelah itu lepas. Karena orang mau berubah atau orang mau sadar, itu bukan hak atau wilayah kita. Betul, hidayah itu. Hidayah, betul. Itu hak prerogatif Tuhan.